Nah, mulai aja ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kami bisa ketemu lagi dengan jamaah Baitul Maqdis ya, dalam kajian Islam. Sub bahasan yang kami pandu adalah babul akhlak sebagai sumber literaturnya adalah kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Tempo hari kita sudah menyelesaikan babul adab. Sekarang bab baru, babul birri wasilah. Jadi bab kebaikan dan hubungan, itu kan? Atas sudah. Oh ya, udah. Berarti sudah berapa hadis itu? Oh, baik. Oh, alhamdulillah tuh ya. Maaf. Jadi bab baru sekarang babul zuhdi wal wara'i ya. Jadi bab zuhud dan wara'. Mudah-mudahan pertemuan yang lalu yang telah membahas beberapa hadis terkait dengan masalah babul birri wasilah ya, pada itu terasa ada penambahan ilmu yang mungkin sesungguhnya sudah dipraktekkan dalam kehidupan keseharian, tapi akan lebih semakin mantap jika ternyata itu ada ya dalilnya, keterangannya, sehingga bisa semakin memberikan kenyamanan dan keteguhan hati kita. Baik, kita mulai masuk bab baru, babu zuhdi wal wara'. Terjemahnya adalah bab zuhud dan wara'. Ternyata pengertian zuhud ini banyak sekali ya. Saya akan bacakan dulu lah. Zuhud itu orang-orang artikan beberapa cara. Puntennya itu kacamata tetes kirang iyo jadi simkuringnya nak kacamata baca khususnya. Zuhud bisa dalam arti kurang kemauan kepada sesuatu, ya satu. Bisa juga diartikan benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Tiga, bisa juga diartikan membuang kesenangan dunia untuk mendapat kesenangan akhirat. Berikutnya, hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. Oh ya. Bisa juga artinya membelanjakan apa yang dimiliki dan tidak menghargakan apa yang didapat. Bisa juga dalam pengertian tidak menyesal atas apa yang tidak ada dan buang kegirangan dengan yang ada. Terakhir, sabda Rasulullah riwayat Tirmidzi, zuhud di dunia tidak dengan mengharamkan yang halal dan tidak membuang harta, tetapi zuhud di dunia ialah bahwa engkau lebih percaya kepada apa yang ada di pegangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan apabila kena bahaya dunia, engkau lebih senang ia kena kekal padamu supaya engkau dapat ganjarannya. Jadi sangat variatif ya pengertian zuhud. Tapi nanti kita mana yang lebih
cocok atau tepat gitu ya zuhud di sini setelah kita baca beberapa hadis berikutnya. Nah, di bab ini hadis yang pertama itu hadis ke 1496 begini. Oh, maaf. Itu baru zuhud tadi ya. Kemudian waro, apa itu waro? Waro itu orang-orang artikan menjauhi barang syubhat. Itu yang samar ya. Sama halal haramnya, yes. Yang samar halal haramnya. Lantaran takut terjatuh di haram. Waro juga dalam arti meninggalkan sesuatu yang meragu-ragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Da ma yudibuk ila ma la yuribuk, begitu. Bisa juga waro itu artinya mengambil yang lebih dipercayai dan memaksa diri mengerjakan yang lebih payah. Bisa juga waro itu artinya memperhatikan makanan dan pakaian dan meninggalkan apa yang ada apa-apa padanya. Memperhatikan makanan dan pakaian dan meninggalkan apa yang ada apa-apa padanya. Terakhir, menjauhi syubhat dan berhati-hati melangkah. Itu pengertian waro. Nah, baik, kita masuk mulai bahas hadisnya. Ani Nu'man bin Bashirin qala, dari Nu'man bin Bashir yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu, saya mendengar ya Rasulullah SAW bersabda, wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi ila udhunai, sambil Nu'man memasukkan dua jarinya di dua kupingnya. Nah, baru masuk isi redaksi hadisnya. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wal harama bayyinun. Dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Nah, di antara yang halal dan haram itu ada yang disebut mustabihah. Mustabihah itu bisa diartikan samar, ya. Samar antara halal dan haramnya. Gitu. La ya'lamuhunna katsirun minas, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Gitu. Faman ittaqa syubhati, maka barang siapa yang berhati-hati terhadap hal yang syubhat, faqadis tabru alimi, dan sungguh dia telah memelihara ya kehormatan dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka bisa juga diartikan jatuh kepada haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala haulal hima. Ya. Kayaknya silepat menjemah ke dana. Sebagaimana gembala ya, yang menggembala di keliling batas. Seperti pengembala menggembala gembalaannya di batas apa namanya, batas tanah itu ya. Lantas yushiku ayyaqafi, hampir saja jatuh kepadanya. Kayaknya penjelasannya nanti. Ala wa inna likulli malikin himan. Dan ketahuilah bahwa batas Allah ialah larangan-larangannya. Gitu ya. Ala wa inna himallah maharimu. Dan ketahuilah bahwasanya di tubuh itu ada dan ketahuilah bahwasanya
dan ketahuilah bahwa tiap-tiap milik ada batasnya, dan ketahuilah bahwa batas Allah ialah larangan-larangannya, begitu ya. Nah, kemudian di sini lanjutnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah sungguhnya di dalam jasadmu itu ada mudghah. Mudghah itu bisa diartikan segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila yang segumpal itu baik, ya, sholah baik, sholahal jasadu kullu, maka akan baik kepada seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, jelek, rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan jelek atau rusak juga seluruh tubuhnya. Ala wahiyya qalbu. Ingatlah bahwa itulah yang disebut qalbu, hati. Muttafaqun alaih. Panjang nih hadisnya. Mari kita coba telaah ya, bertahap. Pertama, yang harus kita pahami, seolah-olah di sini Allah melalui Rasulnya menegaskan, sukunya nu halal tegas jelas sudah dijelaskan, ya, oleh Allah SWT lewat wahyunya yang tertuang di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jelas. Yang haram juga sudah dijelaskan, ya, dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Cuman di antara yang halal yang haram ini wa bainuma mustabihatun, ada yang samar. Itunya. Jadi di situ ada keraguan, apa ini halal, apa ini haram, itu subhat. Cikinten-kinten. Kira-kira contohnya seperti apa, Pak? Ya. Kalau di sini sampai dikatakan la ya'lamuhunna katsirun, banyak sekali manusia yang tidak tahu itu. Tidak tahu itu. Gitu ya. Yang subhat itu. Nah, ini kan bab juhud, bab waro. Orang yang sudah memiliki sifat zuhud atau waro, maka dia sudah bisa meninggalkan yang samar itu, yang subhat itu. Itunya. Sering di apa namanya rokok itu sebut makruh ya. Yang subhat itu seperti apa ya? Jadi ragu itu halal atau haram, subhat. Nah, bagi orang yang sudah akhlaknya sudah setingkat waro dan zuhud, dia lebih baik meninggalkan yang samar itu. Gitu ya. Itu beda. Gitu. Kalau meninggalkan yang sudah haram itu jelas ya, gitu. Jelas. Nah, ini mah ragu ini teh halal haram. Nah, bagi orang yang sudah setingkat waro, zuhud itu dak mayuribuk ila malayurib, meninggalkan sesuatu yang meragukan, mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Cik kita contohna naon tah? Nusok aya karaguan dina diri. Teh halal teh haram. Nah, payem. Betul. Iya. Ari peuyeum asana halal? Gitu. Cuman kita sering dibenturkan bahwa yang alkohol itu haram. Tape itu mengandung alkohol, maka berarti tape itu haram, kan begitu. Nah, sepanjang sebut saja alkoholnya itu belanam peuyeum, tidak dipisah, itu halal. Da ari mengandung alkohol mah teu wae peuyeum. Hanya kalau sudah dipisahkan tak alkoholnya, diproses menjadi itu haram. Jika anggur teh halal, Pak, terus teh. Tapi lamun anggur teh diperas, dipisahkan, kemudian ada prosesnya, maka berubah jadi minuman yang diharamkan, kan gitu. Jadi tadi sepanjang itu peuyeum halal. Ngan memang aya anu tadi teh anu terpaku dengan bahwa alkohol itu apalagi sudah matang sekali, sudah berair,
Nah, itu cipuyem teh raos bisa. Cipuyemnya. Pokoknya apa selagi masih puyem mah gitunya halal. Tapi tadi kita kan berbicara meragukannya karena tadi bahwa puyem itu kalau sudah terlalu masak kemudian tinggi alkoholnya sehingga ada yang mengatakan itu haram. Nah, kan jadi timbul kesubhatnya. Nah, disitulah orang yang zuhud itu dak mayuribuk ilmu tinggalkan tah ragu nama puyumna geus asak teuing gitunya tinggalkan tidak memakan itu namanya zuhud ya. Contoh lain apa lagi? Kepiting ya kan ada yang mengharamkan binatang yang hidup di dua alam ya gitu ya tanya alam. Dan kalau kita kalau Al-Quran itu pakai adatul hasr kan inna maharram alaikumul maitata wa dama wal khinzir ya gitu kan pakai adatul hasr. Jadi hanya saja gitu ya. Yang haram itu ini. Tapi ada di dalam hadis pun hadis tapi itu dhaifan bahwa binatang yang hidup di dua alam itu adalah haram katanya begitu. Cik naon binatang hidup di dua alam? Bangkong non dia. Ya. Apa Bu? Iya ya. Nah, tapi bisa meragukannya buat Bapak. Ya, saya ragu juga bisinya haram ya gitunya. Nah, yang orang yang sudah tingkat wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan. Sanes wae anu meragukan nu samar Bu, makruh. Ya. Orang yang sudah setingkat zuhud itu dia sudah berani meninggalkan yang makruh. Naon tah nu makruh teh? Rokok. Jengkol putih gitu. Makruh tah. Nah, itu sudah berani meninggalkan itu orang yang sudah zuhud. Ya. Tapi bukan berarti harus merasa terpaksa. Ya itulah berproses kan gitunya. Selama ya halal atau makruh kan tidak sampai ke belah haram gitu ya. Hanya tadi kalau orang yang sudah setingkat zuhud itu yang subhat, yang makruh itu sudah ditinggalkan, ya ditinggalkan. Ada orang makan karek sempat ngalaksanakeun wajib, ngalaksanakeun anu sunat gitu nya, ngamigawe anu halal gitu ya, anu ninggalkeun haram. Tapi anu subhat gitu mah anu makruh masih kan dipigawe. Nah, itu belum sampai ke tingkat zuhud. Itu aja bedanya, ya, bedanya. Sampai di sini dikatakan gini. Famanittaqo subhat faqad istabra al-dini. Orang yang berhati-hati terhadap hal yang subhat itu sama dengan dia telah memelihara dirinya dan agamanya. Artinya memelihara diri supaya tidak terjerumus kepada jatuh haram. Agama juga kena, agama itu sangat memelihara gitu ya. Tadi kan sudah jelaskan halal haram ini sudah dijelaskan. Tanu samar teh bisi deket karena haram ditinggalkan. Makanya di sini diberi perumpamaan, artinya wa ma waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada subhat, baik jatuh kepada haram. Jadi subhat barang subhat teh sudah mendekati kepada haram gitulah. Diibaratkan seorang mengembala di perbatasan kebun. Ini kebun si A, ini batasnya, ini kebun si B. Tangangon teh di perbatasan kieu. Naon dia maksana subhat? Sok bisi bina hewan yang kita gembalakan itu gitu ya aya sampai kebon batur daunna ngaroyom kadinya dihakan ku kambing misalnya. Nah seperti itu ya. Jadi dekat kepada haram, mudah untuk jatuh haram. Itu tamsil diibaratkan anu ngangon di perbatasan. Bisa saja dia memakan tanaman milik orang lain gitulah. Jadi orang yang sudah berusaha untuk menjadi orang zuhud, hal-hal yang subhat, hal-hal yang makruh dia tinggalkan.
Ya, gitu ya. Kemudian ala wa inam himallah maharimu. Ingatlah bahwa sungguhnya batasan Allah itu adalah. Nah, lantas di sini diingatkan juga ala wa ina fil jasadi mudghah. Ya, ingatlah bahwa sungguhnya pada jasadmu itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza sholahat sholaha jasad kullu. Apabila sehat, baik segumpal itu, maka berdampak juga baik kepada seluruh badannya. Wa idza fasada, tapi apabila ia rusak, rusaknya, fasada jasadku, maka akan berusak juga pada seluruh tubuhnya. Allah, ingatlah wahya al-qalbu. Ingatlah bahwa yang dimaksud segumpal tadi itu adalah hati. Akal hanya bisa membedakan baik dan buruk, halal, haram, gitu ya, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, akal. Tapi yang memastikan, yang memutuskan mana yang diambil, qalbu, itu hati. Ya, hati. Kenapa? Dalam tubuh kita ini ada, Allah berikan ada akal, ada nafsu, gitu ya, ada nafsu, ya, akal dan nafsu. Nah, akal itu kadang bisa terkalahkan oleh nafsu, gitu. Ya, jadi akal teh aya lemahna, bisa eleh ku nafsu. Takuma sangkan akal urang ulah eleh ku nafsu, nyata perluna orang beragama. Karena agama lah, dalam hal ini dinul Islam lah, yang memberikan penjelasan tadi, yang haram itu jelas, yang haram juga jelas, gitu ya. Maka kalau orang yang sudah memprioritaskan din agama, sebut saja adalah keimanannya yang kuat, maka hatinya akan selalu cenderung kepada yang baik. Gitu ya, selalu mengambil keputusan yang baik. Tapi kalau hatinya tidak dipagari oleh iman, maka sangat mungkin hati itu berpihak kepada yang negatif. Kenapa? Karena setan selalu menggoda. Panku setan mah bisa tajajanan, bisa dihias anu haram teh jadi katingalnya teh halal, gitu ya. Setan mah gitu. Jika ningalikeun orang teh haram, tapi kulantaran dipakai lampu, pakai di rekayasa hias asa jadi indah hatunya. Padahal tetep ada orat ketinggali gitu. Nah itu tazayanat, pinterna setan gitu ya. Bagaimana mengemas sesuatu yang haram tapi pada akhirnya dirasakan oleh orang itu tidak haram. Jadi halal gitu ya. Dikemas gitu ya. Tah kehidupan ayeuna teh seueureun kitu. Ya, banyak ya. Dengan kemasan-kemasan itu sudah menjadi samar sehingga yang tidak yang tadi haram jadi kali halal. Atau kemasan itu bisa buat narasi, Pak, narasi ya. Nah, itu artinya logika-logika yang dibangun sehingga bisa membuat orang jadi samar itu. Jika kieu lah puntennya ari kedokna mah justru cendekiawan, ilmuwan, muslim. Tapi di narasi logika betnaha beda. Misalnya kieu, ilmu waris itu sudah tidak zamannya lagi sekarang. Ya, kan dalam ilmu waris itu Bu, bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Ya. Lidzakari mislu hadil unsayain kan gitu. Bagi anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Orang sebut saja namanya
kisah orientalis atau apa namanya sebut lah itu sudah usang. Itu kan anak laki-laki anak perempuan itu sama-sama anak, kenapa mesti dibedakan gitu kan ya. Itu kan narasi logika main. Kedua, jelas di Al-Quran ya, tidak boleh orang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, jelas itu. Tadi dianggap usang ya, itu mah sudah nggak berlaku lagi, sekarang zaman sudah modern gitu ya. Boleh saja muslimah nikah dengan non muslim. Nah seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang itu merusak atau bisa menggugurkan keimanannya manakala hukum Allah yang sudah jelas-jelas gitunya haramnya kemudian dirubah menjadi tadi yang tadinya haram menjadi halal. Itu sudah sudah keluar dari ada 10 macam yang bisa menggugurkan keimanan seseorang. Ya, ada 10 macam. Itu salah satunya itu. Jika hukum Allah menjadi nomor 2, tapi hukum manusia yang nomor 1. Nah, tadi hanya waris sudah tidak perlu dibedakan lagi, sama-sama anak. Nikah boleh saja dengan non muslim. Nah itu sudah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala Quran. Itu sudah bisa dia sudah bisa menggugurkan keislamannya. Ya, kalau sudah merubah hukum Allah yang sudah jelas-jelas melanggar hukum Allah. Nah, kembali ke sini. Jadi jika akidahnya ya keimanannya itu betul-betul sudah istiqomah, karena tentu saja selalu diilmui, Islam itu selalu dikaji sehingga semakin jelas antara halal yang haram, antara sunnah dan bid'ah, antara akidah tauhid dengan syirik, sehingga dia istiqomah, tidak mudah terkecoh ya, terkelabui oleh narasi-narasi yang berkembang sekarang ini. Itu makanya akan berdampak baik kepada amal yang lainnya. Tapi kalau misalnya keimanannya sudah lemah, karena jarang dipupu, sementara informasi-informasi yang semakin kuat, sehingga tidak mustahil keimanan kita menjadi tergeser ya oleh pendapat-pendapat yang sesungguhnya itu hanya sekedar logika, hanya pikiran-pikiran manusia, bukan hukum Allah. Itu ya yang bisa kita sedikit urai dari hadis tadi ya. Bisa Bapak dan Ibu lebih mengembangkan itu ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia berkata, qala Rasulullah bersabda, ta'isa abdu dinarin wa dirham wal qatifah. Ya, celaka penyembah dinar dan dirham dan qatifah. In utiya radiya, jika diberi ia ridha, wa in lam yu'ta lam yarda, dan jika tidak diberi ia tidak ridha. Jadi maksud hadis, celaka bagi orang yang selalu pikirannya dan waktunya terfokus atau lebih banyak memikirkan tentang dunia. Ini kan lambang dirham, dinar, dirham dan qatifah. Itu lambang dunia, ya, keduniaan. Kan nama jenis uang ya di sana itu ada dinar, ada dirham, dan qatifah itu kain buludu. Jadi kain buludu itu dulu sebagai lambang kain yang mahal kan gitu ya, buludu itu mahal sekali. Nah, jika orang pikirannya selalu fokus ke situ, itunya
cilaka. Cilaka teh lamun kieu kena yang ada dalam pikirannya hanya dunia saja yang pikirkan, meh bae lalai ya beribadah kepada Allah gitu. Saya mengejar dunia dan dunia. Itu terang berang, terang puting kumaha, wah lamun ningali untungan dunia dikejar masih jauh gitu. Tapi kacul karena sholat cik saja mana tentunya nah bisa begitu. Itu jika orang sudah terlalu menghambakan dunia, bukan menghambakannya, mendewakan dunia ya, dunia. Itu celaka itu. Makanya dalam Al-Quran diingatkan Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka orang-orang yang telah ditungkulkan ya tungkulkan ya terfokus ngan ngumpul-ngumpul harta we nepikeun ka poho inget kana ibadah jeung poho kana pimaoteun hatta zurtumul maqabir sampai dia masuk lubang kubur baru sadar rarasaan teh moal maut dunya we teras diudag ya tapi kacul karena ibadah poho ka pangeran gitu. Nah itu cilaka. Bukan berarti Islam itu melarang menjadi orang kaya. Oh silahkan bahkan hadis Muhammad kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Sok cari kejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esok. Jadi sebetulnya Islam itu balance ya, keseimbangan. Dunia harus dikejar, dicari, karena banyak ibadah-ibadah yang memerlukan dunia. Iraha orang bisa zakat lah untuk bukan duit, iraha bisa infak lah untuk uang. Karena perintah zakat teh kudu aya meureun zakat teunana. Perintah infak teh kudu aya infak teunana. Makanya dunia harus dicari juga. Yang tidak boleh itu tadi ya, jangan sampai mengejar dunia sampai melupakan pada kewajiban kita beribadah kepada Allah, melupakan Allah. Itu yang tidak boleh. Bahkan kalau mau jujur, Al-Qur'an mengatakan begini, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik. Harapkan olehmu fima atakallah ya, apa yang Allah berikan nanti darul akhirah, rumah akhirat. Jadi yang disebut akhirat dulu. Tuh itu tah. Urama tujuan teh jangkauan jauh dulu. Ya. Tujuan hidup yang hakiki adalah untuk meraih kebahagiaan akhirat, surga Allah. Itu yang disebut itu dulu dalam Al-Qur'an. Tapi kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi anjeun ulah poho bagian anjeun di dunya. Hartosna naon ku? Nungkulkeun terlalu fokus ke akhirat sehingga meninggalkan dunia, itu juga salah. Menurut ajaran Islam gitunya. Seperti terlalu menyibukkan diri mengejar dunia sampai lupa ibadah ke akhirat, itu juga salah. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan. Bahkan dunia ini disebut ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat kan gitu. Cik simkuring tumaros. Kita ini dianjurkan bersyukur kepada Allah dari segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kumaha makna syukur teh? Bahkan di Al-Qur'an surat Ad-Duha kan di ayat terakhir, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan harus disebut-sebut, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bukan menyebut-nyebut dibewarakeun gitunya, wah aku punya ini, bukan.
tapi kita menyebut bahwa semua yang dimiliki oleh kita itu adalah sebuah nikmat. Nah, dengan sering disebut nikmat, kita menyadarkan diri untuk ingat kepada yang memberi nikmat itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan begitu. Ya. Kita sadari gitu ya, kesadaran hati kita, diri kita terhadap nikmat yang kita miliki itu adalah pemberian dari Yang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Bagaimana ya action kita untuk mensyukuri itu? Nah, secara lisan ketika kita mendapatkan nikmat itu ucapkan tahmid dan tasbih. Alhamdulillah, subhanallah. Tetapi hakikat syukur adalah bahwa syukur itu kan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mendayagunakan nikmat itu ya sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita. Ari Allah mapari nikmat ka urang teh kanggo naon? Nikmat teh kan banyaknya, bisa uang, bisa banyak lah yang kelebihan yang kita miliki. Nah, supaya kita mendayagunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di mana nikmat itu harus dijadikan sarana dan alat untuk beribadah kepada Allah, gitu tah. Syukur teh, hakikat syukur teh. Ya. Urang dipaparin uang banyak, sok kumaha perintah agama keluarkeun zakatna, udaek tutulung kana butuh, tatalang kana susah, maksudna kok aya bantulah untuk kemajuan Islam dengan harta itu dari satu sisi ya, jika nikmat itu adalah berupa harta. Mungkin juga nikmat itu berupa tenaga. Nah, kita ulah pelit tenaga. Ya, saya tidak punya uang, tapi punya tenaga. Loh, tenaga di sodakoh. Saya tidak punya, tapi saya punya ilmu. Sodakoh. Apa saja potensi yang ada dalam diri kita sebagai nikmat dari Allah, kita gunakan ya untuk di jalan Allah. Ibadah dan beramal soleh. Begitu kan hakikatnya. Nah, ideal sekali kalau Allah itu banyak sekali memberikan nikmat kepada kita dalam berbagai macam bentuk, kemudian semua ini kita gunakan sebagai sarana dan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf nih sebagai contoh. Ini ada dua lulusan ini santri, dia menimba ilmu di sebuah pesantren. Tentu sekian lama pesantren ilmunya cukup ya luas, kemudian dia mengabdi di masjid kita, lantas ilmunya itu diamalkan ya. Makanya misalnya nanti bisa di sini membimbing dan mengasuh anak-anak pengajian ya, atau apapun lah, dengan tujuan memakmurkan masjid ini ya, takmirul masjidnya ya, dengan kegiatan-kegiatan sholat berjamaahnya, pengajian-pengajiannya dan lain sebagainya, termasuk juga memelihara kebersihan, kenyamanan masjid. Pernah saya sampaikan, ternyata Nabi itu sangat memperhatikan terhadap hal-hal yang kecil. Kan ada hadis begini kan, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah dawam, berkesinambungan, nikreh ngereyeuh, terus menerus, sok sanajan kecil. Gitu ya. Dan itu dibuktikan bahwa sesuatu yang kecil menurut pandangan kita, tapi kita rutin terus dikerjakan, ternyata itu menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat berharga.
Tempoh hari kan saya contoh seperti seorang ibu yang suka bersih-bersih masjid kan gitu ya. Lantas sudah sekian lama Rasul lewat ke situ lagi, sudah tidak ada, ditanya kemana sang ibu itu, yang udah meninggal. Rasul kan marah, kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Mereka tidak ngasih tahu itu karena menganggap itu adalah perbuatan kecil. Ternyata Allah begitu Rasul begitu perhatian. Ya. Dulani ala qabriha, tunjukkan kepadaku mana kuburannya, kata Rasul. Sampai Rasul datang kepada kuburannya, lantas Rasul sholat di samping kuburannya. Mereka menganggap kecil. Karena menganggap kecil sehingga tidak memberitahu Rasul. Tapi ternyata Rasul begitu perhatian terhadap hal yang kecil. Dan itu sangat berharga. Banyak ya contoh-contoh yang menurut kacamata kita kecil, padahal justru itu luar biasa. Bahkan yang kecil sekali Rasul perhatikan. Ceritanya ada pulang perang. Ya bagaimanapun orang yang pulang perang sangat merindukan keluarga. Keluarga sangat berharap ya menyambut itu. Sehingga ketika Rasulullah menyuruh sholat di perjalanan ya antara Mekah dan Madinah, mereka itu wudhunya tergesa-gesa, gitu kan? Kelihatan Rasulullah ada seorang sahabat yang mata kakinya tidak terbasahi. Kata Rasul, wailul aqab, celaka bagi orang yang tidak terbasuh mata kakinya. Kecil kan? Tapi itu bisa berbahaya. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Ya. Jika itu adalah dibenarkan menurut agama, itu justru bisa menyelamatkan kita. Nah gitulah. Jadi luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya. Tadi belum ya. In utiradiyal. Nah, Pak. Terkadang orang yang kaya tapi pedit. Ayahnya gitunya, Pak. Ada yang gitu? Kaya tapi kikir. Kuma cirina in utiradiyal. Kalau diberi dia ridho, mau. Wa in lam yuto lam yalo. Tapi kalau diminta dia tidak ridho. Ada yang begitu. Ayah jami kebiasaan teh hayang dipasihan we, barang pentawe, tapi mau merek. Anu gitu. Cek bahasa Sunda mah pinter korek. Nah, itu tidak bagus ya, bukan akhlak Islam. Nah, tapi yang ideal dan diharapkan itu, makanya ketika Rasul mengatakan ini apa namanya? Ya Allah. Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyal ghaniyal khafiyah. Gitu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang goni, yang kaya, bul abda taqiyah, hamba yang takwa, hamba yang kaya, dan yang khafiyah, yang tersembunyi. Nah, ketika menjelaskan yang kaya di situ adalah yang diartikannya ghaniyun nafsi, kaya hati. Ya. Logikanya begini. Kalau orang kaya hati, lantas dia orang kaya juga, kaya harta, insya Allah pasti dia menjadi orang yang dermawan, kaya hati. Tapi ada orang yang kaya harta tapi miskin hati, ya tadi teh ya sikapnya menjadi kikir karena hatinya tidak kaya. Jadi orang yang kaya hati mah sok sanajan tidak seberapa dilihat dari sisi materi, tapi keinginan untuk memberinya itu ada. Itu. Nah, makanya ideal sekali andai kata kita kaya hati dan juga dianugerahi Allah rezeki yang banyak sehingga bisa berbagi, ya. Selain apa yang wajib harus dikeluarkan, juga bisa melaksanakan hal-hal yang sunatnya dari harta yang kita miliki.
Khofiyah tadi, khofiyah itu biasanya juga dalam rangka memelihara keikhlasan, dia selalu berbuat itu tidak ingin kelihatan oleh orang lain. Bukan berarti sama sekali tidak boleh dilihat orang lain, karena dalam kondisi itu boleh, harus malah. Itu kan dalam Al-Quran kata gini, jadi harus namakilah, kalau engkau tampakkan infak itu bagus, dan apabila engkau berikan infak itu ya langsung kepada orangnya ya, sehingga tidak ada orang yang tahu, itu lebih bagus gitu. Wa in tubdu shadaqah fan imahya wa in tufuwa wa tuwaffa fa khairul lakum, nah gitulah ayatnya. Jadi itu kondisional, situasional. Jadi infak itu boleh dinampakkan, tapi bukan ria, tapi untuk memotivasi, memberikan contoh kepada orang lain. Jika yuk, kamu bangun masjid, yuk kita bangun masjid, ya, supaya mengajak kepada masyarakat umat. Tanu ngajak teh, sok, saya ngasih 10 juta. Nah, ngasih 10 juta ditinggalkan itu teh tujuannya untuk memotivasi supaya banyak orang juga memberikan infak untuk membangun masjid. Itu boleh. Tapi kalau kita misalnya menolong seseorang, mungkin itu akan lebih baik secara sembunyi. Jadi maksudnya beginilah, terkedah di beja-beja kabatur. Lamun teu ditulungan ku kuring mah nggak boleh begitu. Apalagi misalnya puntennya ya punten pisan dina surah Al-Baqarah ayat 60. Ya Allah Rabbi, diuniakeun ku Allah teh kieu. Hilapenya atas nama kieu ya. Anu namina yang namanya fakir miskin itu atau fuqara, lil fuqara'i gitu ya. Uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ar la yas'aluna ilhafa. Itu kalimatnya Al-Baqarah ta. Yang disebut fuqara teh lain bae jalma anu memang berminta-minta di jalan ya, barang main. Bukan itu saja. Justru orang yang fuqara itu adalah orang yang uhsiru fisabilillah, orang yang waktunya ya itu meh baik habis untuk fisabilillah, diinfakkan untuk di jalan Allah. Meh baik layas tatiun, meh baik dia hampir tidak bisa mencari nafkah. Itu ya, itu fuqara itu layas tatiun, meh baik tidak bisa sempat bekerja ya, mencari nafkah. Layas aluna, dan dia tidak berani meminta. Kenapa? Ilhafa, menjaga harga diri. Tah, ku Allah diuniakeun kieu teh nyapunten yang mana ayatnya Quran. Jadi upami urang ninggal ada sosok seorang yang waktunya dimanfaatkan untuk fisabilillah dengan Allah, sebetulnya ngurus umat, ajarkan agama Allah sehingga tidak sempat dia bekerja. Nah, itu harus menjadi perhatian. Itu perhatikan. Ulah kieu ari palembah butuhna dianggo, tapi palembah teu butuhna mah diantep. Puntennya ya rada kasar.
beda kieu misalnya ka sosok seorang ustaz misalnya pami aya maot mah ka ustaz gitu mun aya naon ka ustaz tapi kehidupannya tidak diperhatikan padahal katingali urang teh eta teh tingali teu usaha misalnya gitu nya apalagi nih ulama yang waktunya terus digunakan untuk mendalami agama. Kenapa? Karena dia harus siap memberikan jawaban terhadap umat yang bertanya. Karena terus waktunya digunakan untuk mengkaji, mendalami ilmu Allah. Nah, itu sebut pokoro sebab tidak sempat berusaha dan dia tidak akan berani meminta karena menjaga harga diri. Nah, ini artinya harus diperhatikan. Kudu surti lah gitunya, kudu surti kah jangan begitu teh gitu. Itu sanesar bapaknya Al-Qur'an ta Al-Baqarah. Ya. Baik satu lagi lah. An Ibnu Umar qala dari Ibnu Umar yang berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha aslinya akhadatu asalnya ngambil atau pegang memegang gitu ya akhadha ya. Sallallahu biman kibaya memegang di sini pegang dua bahu saya kata Ibnu Umar. Ya Rasulullah memegang dua bahu saya. Ya, Pakola seraya bersabda gini, kun, kita gini ianya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nah, ini mah gharibnya. Beradalah di dunia, jadilah gitu ya di dunia. Ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau orang asing. Ya, gharibun au abirus sabil atau orang yang sedang musafir, sedang dalam perjalanan. Cik simkuring tumaros. Pami urang aya di lembur batur, komo di negara batur, sangkan salamet diri kedah kumaha. Urang teh aya di pangumbaraan di negara batur, tentu kita ingin selamat, harus bagaimana? Harus harus ngikutin atau harus kita pelajari bagaimana ya kultur budaya negara itu sehingga kita bisa menempatkan diri karena ada budaya-budaya yang berbeda dengan kita. Tomboro nyebrang pulau beda daerah oke kadang kayak kudu ya benten gitu. Nah, itu untuk apa menyelamatkan diri itu harus tahu tuh. Makanya kalau di perguruan tinggi kan ada ilmu sosiologi ya, itu ilmu mempelajari tentang kultur budaya. Kun seperti orang asing, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Cikumaha anu urang keur nyebrang jalan kudu bagaimana? Tentu hati-hati. Bisnis di kosewan, bisnis di gebrus, hati-hati kan. Nah, artinya Pak, kan tadi sudah dijelaskan halal haram jelas, subhat. Nah, supaya kita selamat, tentu keselamatan kita itu orang pada duanya selamat yang dunia akhirat. Jadi kita selain memang harus hati-hati dalam melangkah dan juga harus dibekali dengan ilmu supaya tahu persis oh iya teh haram, iya teh halal, iya teh boleh, iya tidak, iya sunnah, iya bid'ah, gitu ya. Takwa teh pan gitu. Itu tak. Seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Kan kudu hati-hati nih alihula si aya motor ngebut itu atau sebelah dia kakarum kosong nyebrang dengan selamat. Ulah apa namanya gagabah. Kemudian wakana Ibnu Umar yaqul. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita fala tantadir sobah." Apabila engkau di waktu sore, fala tantadir sobah, jangan menunggu waktu pagi. Maksudna kieu.
pami urang aya kesempatan untuk berbuat baik ya di waktu sore ya, apapun itu bentuknya, jangan ditunggukan nanti waktu pagi, kerjakanlah saat itu. Kenapa? Karena belum tentu umur kita sampai pagi, atau belum tentu pada waktu pagi itu kita punya ruang seperti tadi gitu. Bisa saja anu tadi Nabi sanyin kehadean, apakah itu berupa uang atau tiba-tiba udah ada sesuatu yang teralihkan kepada yang lain misalnya. Pokoknya jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi untuk berbuat baik ya, sebab ya terlebih ya umur kita kan tidak tahu ya kapan Allah manggil kita gitu. Wa idza asbahta falan, sebaliknya apabila engkau di waktu pagi jangan ditunggukan waktu sore. So, apa yang bisa dikerjakan untuk berbuat baik pagi, kerjakan saat itu. Jangan engke ngundang engke. Itu kan kita belum tahu. Siapa tahu waktu sore kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Ya, karena disibukkan oleh hal yang lain misalnya. Ini indahnya ya. Ini kan sedang berbicara membahas tentang zuhud dan waroknya itu. Wa khud min sihatika lizat, dan khud ambillah, maksudnya gumanfaatkanlah min sihatika dari sehatmu lisakomika sebelum sakit. Nah, jadi kedah dimanfaatkan orang teh keur sehat teh ya. So isi waktu ini yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan baik dunia maupun untuk akhirat ya, keur sehat teh itunya. Lisa komika memeh kita sakit kan kondisi orang ya bentennya nuju sehat jeung kering. Jika kieulah keur sehat mah ka masjid berjamaah subuh teh ya itu masalah. Tapi di mana tuh tedamang mapan udah lebat angin teh aku mapan. Nah, kemurahan Allah jika bapak atau ibu misalnya sudah mendawamkan sholat berjamaah gitunya, katakanlah laki-laki ini ke masjid pas sholat apa saja, ketika sehatnya itu dawam, kemudian Allah menguji dia sakit, tapi tidak meninggalkan sholat, hanya sholatnya tidak di masjid, itu tetap diberi pahala sama dengan dia sholat berjamaah di masjid. Itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sudah mendawamkan dirinya sholat berjamaah di masjid. Kemudian wamin hayatika limautika, dan manfaatkanlah, gunakanlah hidupmu sebelum datang mati. Gini orang teh hidup di dunia teh teu saeneng-eneng ya. Semuanya sudah dijatah oleh Allah, tapi dirahasiakan ku Allah ya. Gini aya anu karek borojol antunteun nu saminggu sabulan. Alhamdulillah orang terus lewat 40 tahunnya. Ya, kita sudah 60 70. Tah, sok mumpung keneh urang hidup bisi rumasa da urang sadar itu sebagai manusia al insan moto bisi aya dosa anu can ka ditobatan, artinya aya masalah-masalah yang belum diselesaikan segera selesaikan mumpung kita masih hidup. Terutama masalah apa? Tobat, mentobati dosa-dosa kita yang besar. Bisi kabujeng maut. Atau punya kelebihan-kelebihan yang kita miliki tapi belum digunakan, dijadikan amal soleh mumpung kita hidup. Sebab kalau sudah meninggal itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Hud min hayatika limautika. Ini indah sekali ini sebetulnya ya. Hadisnya lagi Akhrajahu Bukhari. Pesan dari hadis ini pertama ya, jadilah engkau hidup itu seperti orang yang sedang, seperti orang asing atau orang yang sedang sedang jalan-jalan. Artinya berhati-hati dalam hidup ini ya. Hati-hati dan artian harus selektif dalam kita mengisi waktu itu, bertindak. Kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan yang baik gitunya.
Kerjakanlah pada saatnya kita sempat untuk baca. Kemudian manfaatkanlah ya masa sehatmu ya sebelum datang kematian. Karena sudah mati berarti sudah selesai. Kita tinggal menunggu hisaban. Ya. Mata adam in qata amalu. Manusia sudah putus amal perbuatannya. Kecuali yang 3 hal. Jika nama hiji dia pamengnya hiji urang tamatkeun. Satu lagi an Ibnu Umar qala Rasulullah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka adalah ia dari mereka. Urang teh katamuannya ku Paulusnya. Talamun tama aya upacara-upacara peribadatan mereka kemudian kita niru-niru nyamiruan teh sarua jeung bagian mereka. Ya. Mantas syabbiqamin bahwa keterangan 1 kata pengarang Subulus Salam sebagian dari ahli hadis lemahkan hadis tersebut tetapi ada baginya beberapa syahid yang menguatkan dia daripada kelemahannya itu. 2. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ridho kepada perbuatan sesuatu kaum adalah ia dari golongan mereka. Ada satu hadis lagi, barang siapa membanyakkan jumlahnya sesuatu kaum maka adalah ia dari golongan mereka. Menyerupai suatu kaum itu ada beberapa macam. Tentang ibadat atau upacara keagamaan, nyerupaan kaum. Kedua, tentang pergaulan di dalam dan di luar rumah. 3, tentang pakaian atau bergaya dan beraksi. Orang yang menyerupai amal ibadat atau keagamaan lain dari Islam tentulah bukan orang Islam. Ini penjelasan dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.